Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga, khusyuk dan khudu' dalam sholat. Banyak orang yang melaksanakan sholat. Di antara mereka banyak juga yang mementingkan sholat dengan berjemaah. Tetapi betapa jauhnya sholat mereka dari yang dikehendaki, sehingga jangankan menghasilkan pahala, sholat mereka malah diumpamakan seperti kain buruk yang dilemparkan ke muka mereka. Memang hal ini lebih baik daripada sama sekali tidak mengerjakan sholat. Seseorang yang meninggalkan sholat jelas lebih akan menerima azab lebih berat. Sedangkan orang yang sholatnya buruk, sholatnya tidak diterima dan akan dilemparkan ke mukanya tanpa pahala. Namun kedurhakannya tidak sampai pada kedurhakaan meninggalkan sholat. Oleh karena itu, orang yang sudah mengorbankan waktu, meninggalkan pekerjaan dan mengalami berbagai kesulitan untuk mengerjakan sholat, hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki mutu sholatnya. Pasal 1, ayat-ayat Al-Quran mengenai ikhlas, khusyuk dan khudu'. Meskipun ayat di bawah ini berhubungan dengan kurban, namun seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah satu, yaitu ketakwaan dan keikhlasan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darahnya, namun yang akan sampai kepadanya hanya ketakwaan dan keikhlasan dari kalian. Quran Surat Al-Hajj 37. Makin tinggi keikhlasan seorang, kian tinggi pula penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mu'adz radhiyallahu berkata, ketika baginda Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, aku meminta nasihat terakhir kepada beliau. Beliau bersabda, jagalah keikhlasan dalam setiap amalmu. Dalam keikhlasan, amal yang sedikit sudah sangat mencukupi. Sayyidina Sabar radhiyallahu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah orang yang ikhlas, sebab mereka akan menjadi pelita hidayah, dan karena mereka fitnah yang paling berbahaya pun akan dijauhkan. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, dengan berkah orang-orang yang lemah, Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini, yaitu berkat doa, sholat dan keikhlasan mereka. Dari kitab At-Targhib. Berkenaan dengan sholat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat, mereka yang lalai dari sholatnya dan mereka menunjukkan sholatnya kepada orang. Quran Surat Al-Ma'un 46. Terdapat berbagai penafsiran dari para ulama mengenai maksud lalai. Pertama, ada yang menafsirkannya lalai mengenai waktu sehingga harus mengqadanya. Kedua, ada pula yang menafsirkannya tidak berkonsentrasi dalam sholat sehingga perhatiannya ke sana kemari. Ketiga, ada yang menafsirkannya lalai dalam jumlah rakaatnya. Demikian pembacaan taklim. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menyampaikan orang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.